Baik, dan masih bersama dengan Mbak Willy Filosofia. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat kembali berbincang di segmen ini, tepatnya masih membahas mengenai TKI dalam memasuki era MEA. Ya, berbicara mengenai MEA itu memang karena kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang gitu ya, pemerintah kelihatannya sibuk untuk menggodok bagaimana produk kita ini berkualitas, baik dari segi packaging, dari segi kualitasnya. Tapi saya rasa kelihatannya untuk Ada yang para lupa. SDM-nya kelihatannya agak sedikit dilupakan gitu ya. Iya benar karena Mm-mm. jadi kalau packaging yang bagus, Mm-mm. itu orangnya nggak bisa gambar, Mm-mm. orangnya tidak imajinatif gitu ya. Tidak bisa gambar tapi memang sudah disediakan oleh mungkin dinas koperasi mungkin menyediakan ya seperti apa ya, klinik UMKM yang membantu Benar. untuk desain. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya jika memang kita ya para pelakunya ini tahu juga Benar. gitu kan dia, Mbak dia Willy ya. misalnya gini, dia punya gambaran nih, Mm-mm. nanti ini mau dikemas seperti apa ya, gitu kan. Maksud saya Nah, seperti kalau bilang, itu. Kan sekarang banyak kayak gini, nggak tahu deh pokoknya ini produk saya, gambarin kemasnya Mm-mm. seperti apa. Berarti kan dia nggak tahu dong. Mhm. Nah kan sebenarnya sangat disayangkan, berarti kan SDM-nya kurang ya. Mhm. Dan itu contoh kecil, kalau kita bicara yang lebih gede, memang masih kurang. Masih kurang gitu ya. Jadi Memang sementara kita ada yang memang sudah menggenjot siap aja. banget gitu Memang ya. ada yang sudah siap banget dan tenaga kerja Indonesia itu kalau yang sudah siap memang luar biasa. Aduh, yang tenaga kerja asing tuh kalah deh. Benar. Kalau Kalau saya sudah lihat siap, benar memang luar biasa sebenarnya bagus tenaga kerja kita ini memang sangat-sangat sangat bagus. berkualitas gitu ya. Iya benar. Tapi ya itu tadi antara mau dan tidak untuk menjalankannya. Karena kebanyakan rasa tidak maunya dalam menjalankan, yang penting gaji saya dibayar, udah gitu kan. Oh iya benar, karena yang mereka kejar adalah selalu gaji. Gaji, benar. Skillnya nih nomor 2 bahkan mungkin nomor 3. Udah kan nomor gak dikesampingkan, yang penting saya melamar kerja sebagai keterima ya gajinya udah. gede. Gajinya gede. Benar. Tanpa melihat, oh kalau saya sudah bekerja sebagai katakanlah mungkin seorang sekretaris, yang penting saya keterima, nemenin ngatur Ya. jadwal sama manajer atau gitu mungkin ya. pimpinan, Benar. menemani pimpinan rapat, sudah selesai. Tanpa melihat, oh bagaimana ya skill kita biar kelihatan bagus lagi. Kapan lebih kita bagus bisa lagi. jadi bos? Nah, Kenapa kita cuma benar. jadi sekretaris? Itu ya, mindset Jadi seperti memang itu. mindsetnya tuh gini mas, jadi kebanyakan kita juga begini. Kerjanya misalnya tamatannya sarjana, tapi cuma jadi sekretaris. Benar. Sedangkan sekretaris itu adalah job desk-nya untuk anak-anak dari lulusan tenaga yang memang siap pakai, gitu kan. Nah, terus yang jadi masalah kalau sudah jadi sekretaris atau staff gitu, mereka tidak pernah berpikir, kapan saya jadi bos ya? Jadi mereka nggak mau, kayaknya sudah comfort gitu. Oke, dan Mbak berada Willy ngomong dalam soal comfort hal zone yang tersebut baru saja Mbak Willy sampaikan tadi, banyak juga anak-anak muda lebih tepatnya, banyak sekali teman-teman saya yang lulusannya S1 gitu ya, mereka itu lebih memilih untuk menjadi karyawan outsourcing atau mungkin karyawan lepas, dalam artian Kapanpun dilepas boleh. kapanpun dilepas. Saya rasa saya sih kayak gini, kan masih muda gitu ya. Betul. Kalau kita memburu karyawan lepas, takutnya nanti ke depannya seperti apa? Karena nggak ada kejelasan kan. Mereka kan kontraknya cuma berapa? 3 bulan sekali kan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kan? 3 bulan sekali putus. Jadi kan like and dislike, bukan karena tapi sempat saya tanya gitu bagus ya, atau enggak. kenapa aku nggak mau menjadi karyawan tetap atau mungkin ingin menjadi tingkatan yang lebih tinggi? Gak apa-apa, sudah enak aja. Nah inilah kata-kata nyaman gitu loh. Benar. Keluar dari comfort zone itu adalah susah banget untuk dilakukan oleh SDM kita. Sebenarnya mereka sih, lebih memilih untuk karena saya sudah nyaman sebagai yang ini dikejar adalah gaji. Benar. Gaji. Jadi padahal semakin skillnya tinggi, semakin dia tuh mumpuni, semakin dia tuh makin fleksibel, dia pasti akan dicari dan gajinya juga pasti besar. Jadi kalau sudah bertahun-tahun cuman, sorry tuh saya mungkin banyak yang seperti ini tapi harus saya sampaikan. Bener, gitu. Biar lebih banyak sekali masyarakat kita yang aware ya. Kalau misalnya, dan pintar, maksudnya dalam hari ini memang bukan semuanya. Bukan semua. Pasti ada sedikit gitu ya. Tapi cuma sedikit ya. Ya. Jadi memang yang sesuaikanlah kerja dengan pendidikannya. Oke. Kan sekarang lucu ya kalau misalnya ada sarjana pertanian kerjanya di bank. Banyak sekali. Banget loh itu. Dan ini yang bikin saya agak sedikit
apa ya, sedikit kayak Salahnya di mana tanda ya? tanya gitu ya, tanda tanya benar gitu. Tanda tanya besar sekali. Selama di perkuliahan yang dibahas bukan masalah keuangan, tapi larinya Larinya nanti ke bank. ke bank. Dan saya rasa di sana dia bukan menjadi karyawan pasti, maksudnya dalam artian outsourcing. Dan mereka mau gitu. Kayak halo gitu ya, kayak tamparan hidup gitu sebenarnya. Itu dia yang menyebabkan satu hal. Dan diterima Pertanian loh Mbak kita, Willy, itu karena mereka hanya permasalahannya. ngejar S1, Oh, sarjana. Jurusan mereka apapun. hanya berarti hanya para SDM kita itu hanya menggelar apa ya? Mengejar yang namanya gelar saja Iya, tanpa skill. tanpa skill. Jadi asal misalnya begini, saya lulus selesai, dapat sarjana dong. Mau itu sarjana hukum, kayak mau kalau ekonomi jelas ya. Kerja di bank di mana-mana oke lah. Oke, Tapi oke. kalau udah Hukum, pertanian. pertanian, perikanan, terus jadinya oh kerjanya di bank ya, atau enggak sarjana biologi, sarjana kimia. Dan mereka mungkin di sana hanya bisa menjadi teller saja. Iya, Karena itu sudah itu- merasa Ya, oke saya sudah berapa itu yang pekerjaan dan menyebabkan gaji. mereka nggak punya skill. Kebayang nggak sih? Mereka belajar dari semester 1 sampai akhir Iya. itu tentang let's say kimia ya. Mm-mm. Kimia aja gitu. Terus Mm. pilihan keluar nggak dipakai. Gimana industri kita mau maju gitu loh. Benar. Kalau ahli-ahli kimianya, ahli-ahli semuanya, ahli-ahli pertaniannya tuh Oke. selesai kerjanya di bank. Oke, jadi yang menjadi fokus kita di sini adalah banyak sekali PR-nya. Bukan hanya dari pemerintah dan sekali, juga banyak SDM-nya, tapi juga untuk ruang lingkup pekerjaan pun juga memang harus lebih fleksibel dan juga selektif dalam memilih karyawannya juga. Betul. Memang ini PR buat kita semua. PR Buat besar pemerintah. buat seluruh Besar rakyat sekali, Indonesia besar lebih sekali. tepatnya ya. Besar sekali karena kalau kita bilang produk, kita sudah pandai bicara produk harus Iya, begini. kita sudah Cuma kalau pandai kita bicara sekali. produk lain, yaitu Produk lain SDM. SDM-nya kita itu harus kerjasama pemerintah, aparat desa setempat ya, dari RT RW sampai tinggi. Terus kemudian terpenting juga para pengusahanya, pemilik bank apalah dan sebagainya. Coba deh kalau memang membutuhkan sesuatu itu yang memang capable, jangan maksa. Jadi kan, wah nih S1 nih pasti bisa bekerja. Sarjana suruh kerja sekretaris itu keteteran loh. Bener. Sama juga sekretaris suruh jadi tiba-tiba naik di level manajerial juga dia pasti akan keteteran. Gitu loh. Nah, itu kan nggak bisa dibalik juga. Nah hal-hal seperti itu yang memang kita harus concern mikirnya bahwa memang kalau dari awal nih misalnya saya lulus SMA, saya mau kerja cepat, ambillah program diploma, gitu ya. Ambillah program yang memang tujuannya langsung bekerja, Oke. gitu kan? Itu jadi administrasi, jadi akunting dan Iya. lain-lain. Nah memang kalau dia kerjanya sudah memasuk sarjana yang yang sesuai nih, kan orang kan tes kan pasti nggak asal-asalan kan, pasti kan dia tes, dia kan sudah memilih, oh saya mau ngambil jurusan ini, dia pasti berpikir. Nah jadilah yang memang sesuai dengan yang diambil jurusannya, jangan nanti sudah jauh-jauh sekolah, bahasa dan lain-lain, sudahlah tidak dipakai, jadinya cuma jualan makanan. Kan itu, ya nggak apa-apa juga sih dia bilang, tapi saya jadi entrepreneurship gitu ya. Ya nggak apa-apa, cuman sayang kan. Iya benar ya. Terus ngapain dia dulu sekolah? Yang penting dapat Kadang sih gelar mikirnya ke gitu situ sih. ya. Karena mungkin mereka hanya mengejar yang penting dapat gelar aja tanpa melihat oke, kedepannya yang akan jadi apa itu yang kebanyakan para SDM kita yang lupa gitu ya. Nah makanya kan karena kita lupa ke depannya tuh mau jadi apa, dulu kita tuh bercita-cita jadi apa, makanya ngambil kuliah ini, itulah makanya tumbuh subur outsourcing yang kadang dengan seenaknya, saya suka saya hire kamu, nggak suka ya sudah, dibuang. Kadang outsourcing kejam loh, jadi saya pernah ditawarin, Bu ngambil aja marketingnya dari outsourcing. Terus kalau dia nggak capable, sebulan kita bisa ganti kok. Ibu tinggal bilang aja nggak suka yang ini kita bisa ganti. Saya pikir waduh. Jahat ya. Waduh. Oke, jadi oleh karena itu kita juga harus ini ya lebih aware juga. Dengan artian kalau kita ingin menjadi seseorang yang bisa dikatakan dengan mempunyai berharga, kualitasnya tinggi, apalagi ini sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, please banyak sekali skillnya harus ditingkatkan, jangan terlalu banyak demo terus aja. Skill aja deh yang didemoin. Ya skill aja didemoin, setuju. Terus. Sertifikasi juga itu penting. Sertifikasi jangan lupa. Oke, gitu kan. selain itu mungkin ada lagi Mbak Willy, ada selain 2 poin yang mungkin bisa dikatakan itu paling poin-poin yang paling wajib gitu. Iya, dan jangan lupa pemerintah serta aparat-aparat yang lain juga
please bekerja sama dengan para tenaga kerja yang sudah ada, membina mereka jauh lebih baik. Biar kita mampu bersaing dengan tenaga-tenaga asing yang sudah siap menyerbu Indonesia. Kalau tenaga asing bisa menyerbu Indonesia, kenapa nggak kita balik? Tenaga kita menyerbu keluar, kenapa enggak? Tapi jangan yang ecek-ecek. Kalau yang jangan itu sih jangan. Kata Mbak Win, Dan jangan harus yang legal. ecek-ecek. Legal. Banyak loh Mbak Willy yang ilegal sebenarnya, tapi kita tidak membahas itu ya, nanti semakin lama ya, karena ini produsernya sudah bilang sudah over durasi. Tapi sekali lagi terima kasih Mbak Willy atas segala informasinya ya. Semoga dapat memberikan masukan kepada pemirsa di rumah yang mungkin ingin bekerja di luar negeri juga. Semoga lebih siap dalam menyiapkan hal-hal yang lain, itu lebih siap lagi. Iya kan katanya kalau bekerja juga sukses di luar negeri, pendapatannya juga masuk ke Indonesia. Amin. Siap. Dan sekali lagi makasih banyak untuk Mbak Willy. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mbak Willy Filosofia yang merupakan pakar keuangan. Di minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas persoalan-persoalan lainnya seputar dunia ekonomi. Dan setelah jeda pariwara, ada rekan saya Anissa Dewi yang sudah siap untuk hadir bersama saya di sini dengan menghadirkan beragam informasi lainnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala.